Di pinggir sebuah desa terpencil di Jawa Barat, ada pohon pisang tua yang tumbuh bengkok di tepi sungai keruh. Konon, puluhan tahun lalu, seorang wanita muda bernama Sari ditemukan gantung diri di dahan pohon itu setelah anak perempuannya yang baru lahir hilang secara misterius. Penduduk desa percaya arwahnya gentayangan sebagai kuntilanak, menghantui siapapun yang berani mendekati pohon pisang itu setelah matahari terbenam. Suara tangisannya yang melengking, bau anyir darah, dan sosoknya yang bergaun putih kusam sering terlihat melayang di antara kabut sungai. Banyak yang bilang, jika kau mendengar suaranya memanggil nama anaknya, Dinda, Dinda, kau akan menjadi pengganti sang bayi yang hilang. Halo, selamat datang di Hormin, cerita horor misteri. Di sini setiap kisah bukan sekedar cerita, tapi jejak-jejak ketakutan yang siap menghantuimu. Jangan lupa siapkan nyali, like, dan komen, karena malam ini misteri akan menyapamu. Rina gadis SMA berusia 17 tahun dan merupakan seorang pendatang baru di desa itu. Keluarganya pindah dari Jakarta setelah ayahnya dipindah tugaskan sebagai dokter di puskesmas setempat. Sejak hari pertama, dia dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Mereka bergunjing untuk menjauhi Rina karena Rina tinggal di dekat pohon pisang kunti. Tapi Rina tidak percaya pada tahayul itu. Baginya cerita kuntilanak hanya dongeng untuk menakuti anak kecil. Suatu sore, saat pulang dari sekolah, Rina melihat secari kertas terjepit di pintu rumahnya. Kertas itu bertuliskan, "Pergi dari sini sebelum kau diambilnya." Rina pun menyimpan kertas itu dengan perasaan kesal. Dia bergumam bahwa dia akan membuktikan bahwa semua ini cuma omong kosong. Malam itu, saat orang tuanya pergi ke acara warga, Rina mengambil senter dan kamera saku. Dia memutuskan untuk pergi ke pohon pisang tua itu. Angin malam berdesir dingin, menggoyangkan ranting-ranting seperti jari-jari kurus yang ingin mencengkramnya. Bau anyir menyengat, seperti daging busuk yang memenuhi udara. "Ini hanya bau sampah sungai," bisik Rina kepada dirinya sendiri. Sesampainya di pohon pisang, Rina mengarahkan senter ke batang pisang yang berlumut. Di dahan terkuat, terlihat jelas tali yang sudah lapuk. Tiba-tiba kamera di tangannya mati sendiri. Udara sekitar berubah menjadi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dari kejauhan, Rina mendengar suara tangisan perempuan. "Dinda, di mana kau, Nak?" Rina pun membeku. Suara itu terdengar begitu dekat seolah berasal dari belakangnya. Perlahan, Rina menoleh. Rina melihat sosok wanita bergaun putih kotor berdiri 1 meter darinya. Rambutnya hitam panjang menutupi wajah, tapi dari celah rambut itu, Rina melihat mata merah menyala dan mulut yang terus mengucurkan darah. Tangan wanita itu berkerangka dengan kuku hitam sepanjang jari. "Kau lihat Dindaku?" Suara wanita itu parau, seperti gasikan pisau di besi. Rina menjerit dan lari terbirit-birit. Tapi kakinya terasa berat, seperti ditarik lumpur tak terlihat. Sosok itu melayang mendekat, bau anyir darah semakin kuat. Tiba-tiba, Rina tersandung akar dan jatuh. Saat dia membuka mata, kuntilanak itu sudah menghilang. Sepulang dari kejadian itu, Rina mulai dihantui mimpi buruk. Setiap malam, dia bermimpi berada di kamar mandi tua dengan dinding berlumut. Dari lubang pembuangan, suara tangisan bayi terdengar. Saat Rina mendekat, rambut panjang tiba-tiba menjalar dari lubang itu, mencekik lehernya. Ia selalu terbangun dengan leher merah dan bau anyir di kamar. Suatu pagi, ibunya menemukan luka cakar di punggung Rina. "Ini pasti ulah-ulah anak nakal," kata sang ibu.
Tapi Rina tahu itu bukan lelucon. Keesokan malam, Rina nekat kembali ke pohon pisang. Kali ini dia membawa sesajen bunga dan dupa seperti yang ia baca di internet. "Aku tidak ingin menyakitimu, Sari. Tolong jangan ganggu aku lagi," bisik Rina. Asap dupa menggebul, tapi tiba-tiba angin kencang memadamkannya. Dari balik pohon, sosok kuntilanak muncul dengan wajah mengerikan. Kulitnya biru kehijauan, mata menghitam seperti lubang, dan mulut terkoyak hingga ke telinga. "Kau mengambil Dindaku!" teriak kuntilanak itu. Suaranya menggaung seperti ratusan orang menjerit. Rina jatuh terduduk, tubuhnya gemetar tak terkendali. "Aku tidak tahu di mana Dinda. Aku hanya ingin..." Sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, kuntilanak itu menerjang Rina. Rina merasa tangannya dingin, mencekcek lehernya. Lalu semuanya gelap. Entah berapa lama waktu berlalu bagi Rina. Namun saat Rina terbangun, dia berada di ruangan bawah tanah yang lembab. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan simbol-simbol aneh, dan di tengah ruangan ada kerangka bayi kecil terbungkus kain mori. Suara bisikan memenuhi ruang. "Dia tewas karena keegoisan manusia. Ganti dia, ganti Dinda." Dalam ketakutannya, tiba-tiba Rina teringat akan cerita yang pernah dia dengar dari nenek tua di pasar. Dulu, Sari adalah korban perselingkuhan kepala desa. Istri sang kepala desa cemburu buta menyuruh seseorang membuang bayi Sari ke sungai. Sari yang depresi akhirnya bunuh diri. Tapi arwahnya tidak bisa tenang karena dia ingin menyusui anaknya. "Kau ingin aku menggantikan Dinda?" tanya Rina gemetar. Sebuah bayangan muncul di depannya. Sari dalam wujud manusia. Wajahnya cantik tapi dipenuhi kesedihan. "Iya, aku hanya ingin menjadi ibu," bisik Sari sambil mengulurkan tangan. "Tapi jika kau menolak, kau akan mati seperti mereka." Di sudut ruangan, Rina melihat 3 kerangka remaja seusianya. Rina pun mencoba mencari akal. "Aku bisa membantumu menemukan Dinda," kata Rina. "Tunjukkan di mana dia dan aku akan mengembalikannya padamu." Sari mengerang kesakitan. Ingatan akan kematian anaknya membuat wujudnya kembali menjadi mengerikan. "Dinda di sungai, tulang-tulangnya hancur, tapi aku tidak bisa menjangkaunya," teriak Sari dalam keadaan pilu. Rina teringat legenda bahwa arwah korban kekerasan tidak bisa menyentuh tempat kematian mereka. "Aku akan mengambil tulangnya untukmu," janji Rina. Sari pun membukakan jalan keluar dari ruangan itu, seakan mempercayai apa yang telah dijanjikan oleh Rina. "Jika kau berbohong, aku akan mencabik jantungmu." Rina pun menyusuri sungai keruh dengan penerangan senter. Setelah berjam-jam mencari, dia menemukan guci kecil terkubur di lumpur. Di dalamnya ada tulang belulang bayi dan liontin perak bertuliskan Dinda. Tapi saat dia berbalik, Sari sudah berdiri di hadapannya. "Berikan padaku," kata Sari. Rina melempar guci itu ke arah Sari, tapi saat menangkapnya, Sari justru menjerit kesakitan. Suaranya yang memekik seakan membelah malam yang sunyi. Rina bahkan sampai harus menutup telinganya, bukan hanya karena suara itu memenuhi kepalanya, tetapi juga rasa sakit yang menusuk-nusuk kepalanya. Rupanya, liontin itu bukan hanya liontin biasa. Ternyata, istri kepala desa sengaja mengubur Dinda dengan liontin berisi mantra penjara arwah. Rina pun berusaha sekuat tenaga untuk mendekati liontin yang jatuh dari tangan Sari. Sambil menahan suara yang membuat gendang telinganya terasa pecah,
Dia mengambil liontin itu dan menghancurkannya dengan batu. Cahaya terang memancar di dalam kegelapan malam, diikuti sosok Sari yang perlahan memudar. Gema suara terdengar sebelum akhirnya keadaan kembali sunyi dalam dekapan malam. Terima kasih, anakku akhirnya bebas. Keesokan pagi, penduduk desa menemukan Rina pingsan di tepi sungai. Sejak hari itu, pohon pisang tua itu layu dan sungai tak lagi berbau anyir. Tapi di malam-malam tertentu, warga masih melihat dua sosok bayangan perempuan melayang di atas sungai. Seorang ibu dan anak. Akhirnya mereka bersatu dalam damai. Namun, di kamar Rina, liontin perak Dinda yang hancur itu tiba-tiba muncul kembali di atas meja. Seolah mengingatkan bahwa beberapa arwah memilih untuk tetap tinggal.